Halo teman-teman semua, balik lagi ke podcast kita, Podmut Podcast Imut-Imut. Oh my god! Nah teman-teman, balik lagi ke podcast kita yang ngebahas hal-hal berat tapi jadi santai. Betul banget, jadi walaupun topiknya agak serius, tapi kita tuh ngobrolnya dengan santai aja kali ya. Betul. Nah hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin udah kita sering denger, tapi kadang belum kita pahami sepenuhnya nih teman-teman, yaitu tentang konstitusi. Jadi mungkin kita kenalan dulu kali ya sama Boleh. narasumber kita ini ya. Yang pertama itu ada, Halo everyone, aku Nabila. yang kedua ada, Halo semuanya, aku Nanda Aprilianti. dan yang terakhir ada. Hai teman-teman, aku Sakila Mendi. Nah, kita kan ngebahas tentang konstitusi ya. Betul, betul. Sebelum kita masuk ke topik lebih jauh, lebih dalam mengenai konstitusi ini, aku mau tanya dulu nih, menurut kalian, bebas siapa aja yang bisa menjawab, konstitusi itu apa aja sih? Konstitusi itu apa sih? Menurut aku konstitusi itu sebuah aturan dasar negara. Jadi kayak fondasinya gitu, yang mengatur bagaimana negara itu berjalan. Jadi kalau misalnya dia kalau misalnya nggak ada fondasinya, dia nggak bakal berdiri dengan benar gitu kali ya, kalau tanpa konstitusi gitu. Jadi sebenarnya tuh konstitusi itu sangat penting ya, karena sebagai yang tadi dibilang sebagai fondasi. Ya seperti yang kita tahu, rumah tanpa fondasi itu bakalan yang nggak bakalan jadi rumah sebenarnya. Iya, betul Begitu pun banget. dalam Betul. suatu negara tanpa Iya. adanya konstitusi ya udah nggak akan jadi sebuah negara yang maju, tidak akan menjadi suatu negara yang baik gitu. Benar banget. Oke. Terus jadi sebenarnya tujuan utamanya itu apa sih dalam suatu negara? Aku waktu itu pernah baca bukunya Prof. Jimli, yaitu tujuan utama konstitusi itu untuk mengatur kehidupan kehidupan bernegara supaya lebih tertib, terarah dan jelas. Jadi tuh negara tuh nggak berjalan sembarangan. Tapi kayak ada aturan dasarnya. ya aturannya ya. Jadi nggak asal mereka menjalankan kayak asal-asalan aja gitu ya. Jadi tetap Jadi ada ya, aturannya. iya, tujuan utama tuh untuk supaya negara itu punya dasar-dasarnya sendiri gitu. Karena ya seperti yang kita tahu, kalau kita mau menjalani sesuatu tanpa ada dasar, tanpa ada aturannya, ya kita jadi hidup bebas-bebas aja sebenarnya. Iya. Dan itu nggak baik ke depannya. Padahal kan harus ada kayak ya tetap ada aturannya. Iya, Jadi jalannya ada dasarnya. ya udah jalannya sesuai Betul. dengan jalannya dia itu terarah Iya, gitu lah jadi ya. terarah dan teratur ya. Iya, teman-teman. betul banget. Nah, aku mau nanya lagi tentang konstitusi itu berarti bukan cuma ngatur aja, tapi ada fungsinya kan. Nah, menurut teman-teman fungsinya tuh apa sih? Menurut masih dari buku Prof. Jimli yang aku baca, konstitusi ini punya tujuan penting, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah supaya si pemerintahnya ini nggak bertindak semena-mena. Jadi dia setiap apa sih bahasa sebutannya ya, kayak setiap bagian dari pemerintahan itu tuh ya itu maksudnya itu tuh kayak beda-beda gitu kan. Iya. Tugasnya, cara Iya. kerjanya kayak gitu kan beda-beda. Jadi biar dia tuh tetap terarah juga sama kerjaannya gitu. Iya. Terus kalau misalnya dari sisi rakyat sendiri, konstitusi itu ngasih dampak apa sih? Nah, kalau dari sisi rakyatnya sendiri nih teman-teman, konstitusi ini malah itu berfungsi untuk melindungi hak-hak rakyat. Jadi untuk melindungi hak-hak kita. Contohnya itu seperti hak untuk berpendapat teman-teman, dan hak untuk berpendidikan, dan hak untuk perlindungan hukum. Itu tuh diatur di dalam konstitusi gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, seperti yang kita tahu nih, anak-anak muda zaman sekarang tuh lebih ngikutin hal-hal viral. Kayak FOMO gitu kali Iya, ya. betul. Daripada mikirin tentang konstitusi atau daripada ngikutin konstitusi. Padahal kalau misalkan kita bisa telah lebih lanjut, kita bisa belajar tentang konstitusi itu lewat sosial media juga. Tapi mungkin kebanyakan anak muda sekarang tuh malah lebih memilih hal-hal yang menurut saya pribadi nggak penting daripada mikirin konstitusi. Kita bisa belajar, ya tadi aku bilang, padahal konstitusi itu bisa dipelajarin dengan mudah, bisa kita cari tahu dengan mudah. Cuma mereka lebih milih
nyari hal-hal viral, hal-hal lucu, kayak Iya. meme lucu Bener atau banget, bener gosip-gosip dari Iya, selebritis sih, ya. ya. Nah, menurut teman-teman itu wajar gak sih? Kalau menurut aku wajar nggak sih? Karena konstitusi itu dianggap sebagai topik yang berat dan kurang menarik gitu. Ya nggak sih? Tapi menurut aku justru penting sih buat dikenalin dengan cara yang lebih apa ya, lebih santai gitu, agar Iya, betul. lebih mudah dipahami sama anak-anak muda sekarang. Karena ya walaupun mungkin kelihatannya berat, tapi kalau misalkan dibahas kayak gini nih rame-rame gitu kan, itu tuh bakal ngerasa lebih santai, jadi lebih mudah dipahami. Tapi kita Betul. bisa banyak juga kok tokoh orang-orang di TikTok gitu kan, influencer yang ngebahas konstitusi dengan bahasa yang mudah kita pahami gitu, atau istilahnya sekarang bahasa bayi lah ya. Iya, Jadi betul tuh- banget lagi. Iya kan, jadi lebih mudah dipahami. Jadi kayak walaupun dibilang wajar, sebenarnya aku pribadi mungkin yang tadi aku bilang, aku lebih setuju pendapatnya Nanda karena Juga sih. bener kan, karena ya nggak wajar aja kalau misalkan lebih milih ngikutin hal-hal viral, hal-hal gosip-gosip yang nyeleneh-nyeleneh dari Iya. selebritis daripada ngikutin konstitusi dengan alasan yang tadi Kak Nabila bilang kalau misalkan konstitusi itu berat untuk dipahami. Kayak Betul. sebenarnya ya tadi aku bilang kita tuh bisa Bisa jadi ringan aja kalau kita bahasa tuh kayak santai gitu ya, kan. ada kita juga bisa searching gitu kan. Betul. Kita penjelasan tentang konstitusi itu. Iya, padahal kan konstitusi itu kan juga kayak terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari nggak sih? bener. Tapi kita tuh kayak nggak sadar aja kalau misalnya Iya. itu tuh ada konstitusi di dalamnya gitu loh. Iya, sebenarnya teman-teman yang kita jalani selama ini tuh sebenarnya tuh diatur sama konstitusi. Benar. Jadi teman-teman ngerasa benar. konstitusi tuh nggak ngaruh ke kehidupan sehari-hari, itu salah Iya, banget. padahal ya. ngaruh. Kita Ngaruh, tapi kita ya. nggak sadar aja. Iya, Betul, betul mungkin banget, kitanya betul. aja yang belum sadar. Iya. Iya, kayak hal-hal viral teman-teman ngerasa nggak mau ikut campur, nggak ngerti, nggak karena Iya. terlalu berat untuk dipahami. Sebenarnya tuh ngaruh guys ke kita. Kalau misalkan konstitusi kita hancur, ya pribadi kita juga tidak akan, kedepannya bakalan hancur secara perlahan juga. Betul tanpa banget, adanya setuju konstitusi. sih. Nah, terus tuh kayak yang aku bilang tadi, hak-hak rakyat itu. Betul. Kita kalau nggak tahu konstitusi, kita juga nggak tahu nih ternyata nih hak kita tuh lagi dilanggar sebenarnya. Benar. Gitu. Kalau misalkan nggak ada konstitusi, kayak hak kebebasan berpendapat kita nggak Iya, ada. itu paling penting banget sih. Mungkin teman-teman yang lagi menempuh pendidikan itu misalkan kita tidak mendapatkan hak atas pendidikan, karena banyak juga teman-teman kita di luar sana yang mungkin belum Iya, mendapatkan betul, itu. betul. Itu juga sebenarnya diatur dalam konstitusi gitu. Hak perlindungan hukum juga. Iya. Itu masih banyak banget sih. Iya, makanya kita harus mempelajari lebih dalam gitu kan tentang konstitusi. Jadi kita paham, kita lebih terarah gitu hidup kita gitu loh. Iya, iya. Ya, jadi bisa dibilang konstitusi itu kan sebenarnya bisa melindungi siapa sih, negara atau rakyatnya itu sendiri sebenarnya. Nah, sebenarnya tuh keduanya. Yang aku baca tuh tadi Nanda sama Nabila kan baca nih buku dari Prof. Jimli. Iya. Aku juga baca. Oh, Dia tuh iya. berpendapat konstitusi ini menjaga keduanya loh. Jadi seimbang gitu antara negara dengan rakyat. Agar tuh nggak tetap sejalan gitu lah gitu. Jadi nggak biar nggak tumpang tindih ya. Iya, Kalau betul. negara berjalannya cuma untuk negara aja atau untuk Iya. rakyat aja, jadi tetap bersifat adil. Karena Mm. konstitusi ya itu untuk rakyat juga dan untuk kemajuan negara itu sendiri. Iya. Jadi kayak seimbang gitu lah ya dia, nggak ada yang kayak jomplang lebih tinggi mana negara atau rakyatnya gitu kan, jadi nggak adil Karena gitu lah ya. Negara juga kan isinya ya rakyat-rakyat juga. Betul banget, betul banget. Kemajuan suatu negara ya itu juga didasari dari rakyat-rakyat Benar, itu sendiri. benar. Apa. Jadi kalau kayak menurut kalian itu konstitusi di Indonesia tuh udah dijalankan dengan baik atau belum sih? Nah, aku mau bantu jawab boleh ya? Boleh, boleh. Dari yang aku simpulin dari teman-teman tadi, jawaban teman-teman Mhm. tadi, kalau dan menurut pribadiku, kalau misalkan dibilang udah sempurna atau berjalan dengan baik tuh sebenarnya jelas belum ya, karena tapi kalau dibilang gagal juga enggak, ya posisinya ada di tengah-tengah aja gitu. Sudah berjalan tapi mungkin belum maksimal. Kayak banyak yang harus diperbaiki gitu nggak sih? Betul. Iya. Terus secara aturan mungkin kita punya Undang-Undang Dasar 1945 Iya. yang sebenarnya tuh udah cukup kuat banget
apalagi setelah amandemen sistem pembagian kekuasaan jadi lebih jelas teman-teman. Oh ya, jadi Iya. kadang kayak masih ada pelanggaran atau penyimpangan dalam praktiknya itu nggak sih? Iya betul. Nah, ada checks and balance-nya juga, dan lembaga-lembaga negara juga punya perannya masing-masing. Nah, yang tadi dibilang sama Kak Putri tadi, setiap negara, setiap instansi tuh punya perannya masing-masing. Iya. Sebenarnya itu penting banget karena jadinya gak hanya satu instansi Oh, aja iya. ngatur semuanya, karena Iya. kasihan kayak gimana ya, jadinya ya pusing juga kalau Berat hanya- dunianya juga nggak sih? Iya. Kayak jadi mending dibagi masing-masing instansi tugasnya tuh apa, ininya Iya. apa, jadi jelas gitu lah ya Lebih pokoknya. mempermudah dan lebih Mm, jelas betul. arahnya gitu. Dan Iya. bisa dipertanggungjawabin juga nggak sih? Iya kalau gitu? betul. Terus tapi kita juga tetap harus apresiasi juga ya, karena sistemnya itu kan terus berkembang gitu lah ya, dia Betul. nggak stuck gitu doang ya kan, kayak gitu. Jadi kayak tetap aja PR-nya tuh kayak masih ada lah ya untuk memperbaikinya gitu kan. Iya. Jadi kayak mungkin ada lagi yang mau nambahin? Udah cukup? Udah sih, kalau udah Oke. cukup. Jadi kayak dari obrolan kita, konstitusi itu tuh bukan cuma dokumen seperti Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Jadi kayak kita juga jadi dasar penting dalam kehidupan bernegara, bahkan berpengaruh di kita sehari-hari kayak yang tadi udah kita jelasin juga ya. Itu tuh nggak cuman di bagian instansi negara gitu-gitu, tapi dari kitanya juga tuh sebenarnya ada berjalan di kehidupan kita masing-masing juga gitu kan ya. Jadi kayak kita tetap ada aturannya, jadi kita tetap jalan terarah kayak gitu, tetap jelas hidupnya kayak gitu karena ada konstitusi tersebut kayak gitu. Jadi kayak mungkin cukup kali ya pembahasan kita ya. Oke, iya paling terima kasih ya buat para narasumber yang udah hadir dan semuanya. bantu kita untuk membahas konstitusi ini Terima ya. kasih atas sharing-sharingnya, Iya. ilmu-ilmunya, semoga bermanfaat buat Iya, teman-teman. amin. Iya, jadi kayak bermanfaat juga untuk yang dengar mungkin kan. Jadi kayak kita jadi sama-sama belajar lah apa yang kita tahu, apa yang kita udah sharing kayak gini gitu kan ya. Jadi kayak enak juga ya ternyata ngobrol santai kayak gini kan ya. Makanya seru, Iya kan, seru Jadi banget. apa yang menurut kita sebelumnya konstitusi itu berat. Iya, sih. ternyata udah juga lah ya sebenarnya Udah bisa lah. santai aja lah ya, jadi kayak Apalagi gampang gitu kalau nggak sih? ngobrol-ngobrol santai gini kan, Iya kan? dan paham dan lebih Iya. jadi tahu perspektif masing-masing gimana. Jadi kita bisa belajar hal-hal baru, ilmu-ilmu Iya, baru. Apalagi betul. tadi disinggung juga dari bukunya Prof. Jimli yang teman-teman kita udah pada baca. Iya, dan teman-teman betul. itu juga bisa jadi ilmu baru yang kita yang belum baca gitu. Betul banget. Jadi kayak mungkin terima kasih ya teman-teman udah pada datang. Ya, sekian dari saya Putri Fadila Hamid dan rekan saya. Clara Maria Manurung. Sampai ketemu di podcast Selanjutnya. Bye. Nanda penutupnya gimana sih tadi? Nggak tahu sih Nanda. Justice